Assalamualaikum sahabat Islami Channel. Ini adalah kisah tentang seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara dan bersahabat dengan ular raksasa di hutan Sumatera. Namun saat anak yatim ini tumbuh dewasa, hal tak terduga terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Fajar, anak berusia 9 tahun, baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Hidupnya yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang kini berubah drastis menjadi sepi dan penuh derita. Orang-orang di sekitarnya tampaknya hanya memberi rasa iba, tapi tak ada yang benar-benar mendekat untuk menolong. Ketika seharusnya dia bisa tinggal di rumah yang ditinggalkan orang tuanya, rumah itu justru diambil alih oleh pamannya yang tamak dan kasar, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Fajar yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah melihat satu-satunya tempat berlindungnya direbut begitu saja. Hidup di jalanan desa tanpa makanan dan tempat tinggal memaksa Fajar menjadi gelandangan di usianya yang sangat muda. Setiap hari dia berjalan tanpa tujuan, hanya berharap ada seseorang yang berbaik hati memberinya makanan atau sedikit perhatian. Tubuhnya yang kurus semakin tampak lemah karena kelaparan, namun dia tetap berusaha bertahan dengan segala keterbatasannya. Saat malam datang, Fajar berbaring di bawah atap langit, merindukan kasih sayang dan perhatian yang dulu selalu diberikan orang tuanya. Suatu hari, saat dia mencoba mencari makan di pasar desa, datanglah sekelompok anak-anak yang suka mengganggu tanpa sebab yang jelas. Mereka mengejek dan merendahkan Fajar, menyebutnya anak yatim piatu yang tak berfiton. Mereka menertawakan penampilannya yang kumal dan pakaiannya yang kotor, membuat Fajar merasa lebih terpojok dan terluka. Dengan penuh kesedihan dan rasa sakit di hatinya, dia hanya bisa menahan tangis dan menerima perlakuan itu. Perlakuan buruk itu membuat Fajar merasa bahwa dunia ini tak lagi memberinya harapan atau tempat berlindung yang aman. Merasa tidak ada yang peduli padanya di desa, Fajar memutuskan pergi ke hutan yang sunyi. Di sana ia merasa lebih tenang meski hidupnya kian sulit. Setiap hari dia menyusuri hutan dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa dimakan, seperti buah-buahan atau daun-daun yang layak dimakan. Hutan menjadi tempatnya berlindung dari dinginnya malam dan teriknya siang. Fajar mulai terbiasa hidup sendirian di tengah pepohonan yang lebat. Meski hatinya kesepian, dia merasa lebih aman, jauh dari ejekan orang-orang di desa. Suatu pagi, saat sedang mencari buah-buahan liar, Fajar mendengar suara merisik dari sebuah gua. Suara itu terdengar seperti hembusan nafas berat dan erangan pelan. Penasaran, dia mendekati pintu gua dan melihat ke dalam. Meskipun merasa sedikit takut, Fajar menguatkan hati dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Setelah beberapa langkah, matanya menangkap sosok besar berkilau di sudut gua. Seekor ular raksasa terbaring tak berdaya dengan luka yang terlihat parah. Sisik ular itu tampak kasar dan berdarah, seolah menahan rasa sakit yang hebat. Melihat ular itu kesakitan, hati Fajar tersentuh. Dia mencoba mendekati ular tersebut dan mengobati lukanya dengan dedaunan yang ia kumpulkan di hutan. Hari demi hari, luka pada tubuh ular itu berangsur membaik. Ular tersebut tampak lebih kuat dan sehat. Dengan penuh rasa syukur, Fajar menatap ular raksasa itu dan memberinya nama Fiton sebagai tanda ikatan yang terjalin antara mereka. Fiton tampak mengerti kebaikan Fajar dan mulai menunjukkan perhatian kepadanya. Fajar tak lagi merasa sendirian di hutan. Kini, ia memiliki teman yang setia, Fiton, yang seolah menjadi pelindung sekaligus teman satu-satunya di dunia yang sunyi ini. Sejak sembuh dari luka-lukanya, Fiton, si ular raksasa, tak pernah jauh dari Fajar. Mereka selalu bersama, melindungi satu sama lain, seakan saling memahami bahwa keduanya sama-sama kesepian di dunia yang luas ini. Fajar merasa aman saat Fiton berada di sisinya, sementara Fiton juga tampak selalu siaga mengawasi setiap langkah Fajar. Ketika berjalan di hutan, Fiton dengan anggun menyelinap di samping Fajar, seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai anak kecil itu. Persahabatan unik mereka semakin hari semakin kuat, hingga kehadiran Fiton terasa seperti pelindung yang tak tergantikan bagi Fajar. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti hutan, Fajar sering duduk terdiam di bawah langit malam, menahan kesedihan yang mendalam.
Dalam diamnya, air mata kerap mengalir mengenang orang tua yang sangat ia rindukan. Fiton, yang peka terhadap suasana hati Fajar, mengusap-usapkan tubuhnya di sekitar Fajar, seolah berusaha memberikan kehangatan dan kenyamanan pada anak itu. Kehangatan yang ia berikan membuat Fajar merasa tidak sepenuhnya sendirian. Setiap usapan lembut dari sisik Fiton mengingatkan Fajar bahwa ia masih memiliki satu teman yang setia. Di setiap momen sunyi itu, Fajar sering berbicara pada Fiton, walaupun ia tahu ular itu tak bisa menjawab. "Kamu satu-satunya teman sekarang, Fiton," bisiknya pelan sambil memandang wajah Fiton yang besar. Ada kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya bahwa Fiton memahami kata-katanya. Fiton pun seakan merespons dengan anggukan kecil, memberi tanda bahwa ia mendengarkan. Fajar tak tahu pasti, tapi ia merasa bahwa ada ikatan yang di luar nalar manusia, sebuah hubungan yang begitu kuat di tengah sepi dan hutan yang begitu luas. Kehadiran Fiton menghadirkan rasa aman dan harapan yang perlahan tumbuh dalam hati Fajar. Hidup di hutan sudah menjadi bagian dari keseharian Fajar. Buah-buahan liar yang ia temukan tak selalu bisa mengenyangkan, dan kadang-kadang ia harus bertahan dengan perut kosong. Kondisi ini membuat tubuhnya semakin lemah dan sering merasa putus asa. Sementara itu, Fiton terus mendampingi, menyaksikan betapa sulitnya kehidupan Fajar yang penuh kekurangan dan perjuangan. Suatu malam, saat Fajar terbaring lemah karena lapar, Fiton datang mendekatinya dengan seekor kelinci kecil di mulutnya. Meski dengan berat hati, Fajar menerima pemberian Fiton dan memasak kelinci itu untuk makan malamnya. Namun, setiap kali memakan daging yang Fiton berikan, ada rasa bersalah yang menghantui Fajar. Apakah ini adil? Pikirnya dalam diam. Ia merasa berat memakan makhluk lain demi bertahan hidup, tetapi keadaan membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Namun Fiton selalu berada di sisinya, menemaninya dengan kesetiaan yang tak tergantikan. Perlahan, Fajar mulai terbiasa dengan kehidupan di hutan yang awalnya terasa asing dan menakutkan. Ia mulai mengenali berbagai jenis buah-buahan serta tumbuhan yang aman untuk dimakan, mengandalkan ingatannya tentang apa yang pernah diajarkan oleh ibunya dulu. Setiap hari, ia mengumpulkan persediaan dari alam sekitar, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan. Ia juga belajar beradaptasi dengan cuaca hutan yang tak terduga dan malam-malam yang dingin. Kehidupan di hutan mengajarkan Fajar untuk menjadi lebih mandiri, dan ia merasa alam hutan kini seolah mulai menerimanya sebagai bagian dari kesunyian yang menenangkan. Suatu pagi, saat Fajar sedang duduk di dekat pintu gua sambil menikmati udara segar, ia mendengar suara langkah kaki yang tak biasa. Suara itu berbeda dari suara binatang yang biasa ia temui di hutan. Suara itu perlahan semakin mendekat, membuat Fajar terdiam dan memasang telinga. Fajar terengah-engah mendengarkan suara langkah kaki yang berat. Di kejauhan, ia mendengar suara manusia yang berbicara pelan. Ia merasakan kecemasan yang aneh dan langsung bergerak ke arah Fiton untuk memberinya isyarat agar tetap tenang dan tidak membuat suara. Dengan hati-hati, Fajar menyelinap ke balik bebatuan, mengintip ke arah para pendatang yang ternyata adalah sekelompok pemburu. Dari percakapan mereka, Fajar mendengar bahwa mereka sedang mencari jejak binatang besar yang di Fitonpi berbahaya. Mereka mengira ada seekor binatang besar yang berkeliaran di hutan dan kemungkinan bersembunyi di dekat gua. Fajar merasa cemas dan ketakutan, khawatir jika para pemburu itu akan menemukan Fiton, teman satu-satunya yang setia. Hatinya berdebar kencang, dan ia menahan napas agar tak ada yang menyadari keberadaannya ataupun Fiton di gua itu. Para pemburu mencari-cari di sekitar gua namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, mereka menyerah dan pergi, melanjutkan pencarian ke arah lain di hutan. Meski para pemburu sudah meninggalkan tempat itu, kejadian tersebut meninggalkan rasa takut yang mendalam di hati Fajar. Ia sadar bahwa Fiton bisa saja berada dalam bahaya jika ada manusia yang menemukannya, dan perasaan itu membuatnya tak tenang. Sejak saat itu, Fajar menjadi lebih waspada. Ia berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa memancing perhatian orang asing, agar mereka tidak mendekati gua tempat Fiton tinggal. Malam-malam berikutnya, Fiton seakan memahami ketakutan Fajar. Dengan tubuhnya yang besar dan hangat, ia selalu berada di sisi Fajar, memberikan rasa aman di tengah hutan yang dingin.
dalam diam, mereka saling menjaga dan menguatkan satu sama lain. Fiton tampak seperti mengerti bahwa dirinya adalah pelindung bagi Fajar, teman kecilnya yang lemah dan rapuh. Di hutan yang luas ini, mereka hanya memiliki satu sama lain sebagai klu Fiton yang saling menyayangi dan menguatkan. Bersama-sama, Fajar dan Fiton menjalani hari demi hari, menjadikan hutan ini sebagai rumah yang penuh kehangatan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Fajar berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk menghangatkan diri di malam hari. Namun, tanpa sengaja ia melangkah di atas tanah yang licin dan terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya terhempas dan kakinya membentur batu tajam di dasar jurang. Rasa sakit luar biasa menjalar dari kakinya yang terluka, membuatnya sulit untuk berdiri. Fajar berteriak memanggil Fiton dengan suara yang penuh rasa sakit dan ketakutan, berharap sahabatnya itu mendengar dan segera datang. Mendengar panggilan Fajar, Fiton yang berada tidak jauh dari sana meluncur cepat ke arah suara tersebut. Dalam sekejap, ia menemani Fajar yang terbaring kesakitan di dasar jurang. Fiton dengan lembut mengangkat tubuhnya menggunakan sisiknya yang besar dan kokoh. Perlahan, Fiton membawanya kembali ke gua mereka, berhati-hati agar Fajar tidak semakin kesakitan. Bagi Fajar, momen itu menjadi bukti nyata bahwa Fiton adalah sahabat sejatinya, pelindung yang selalu ada di sisinya. Setelah tiba di gua, Fajar terbaring lemah dengan kaki yang bengkak, tak bisa bergerak seperti biasanya. Ia hanya bisa pasrah menerima keadaan sambil berharap agar kakinya cepat sembuh. Fiton pun tampak mengerti keadaan Fajar. Ular raksasa itu mulai mencarikan makanan untuknya setiap hari. Fiton menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya perlahan ke sisi Fajar, memastikan bahwa sahabat kecilnya tetap mendapatkan makanan meski dalam kondisi sulit. Fajar merasakan perhatian yang tulus dari Fiton, perhatian yang tak pernah ia dapatkan sejak kepergian orang tuanya. Fiton mengisi kekosongan hati Fajar yang selama ini dirundung kesepian. Musik. Fiton, kamu satu-satunya teman aku sekarang, bisik Fajar dengan suara pelan, memandang ular raksasa itu yang selalu berada di sisinya. Fiton seakan memahami, dengan anggukan kecil yang memberi kesan bahwa ia benar-benar mendengarkan. Beberapa hari kemudian, bengkak di kaki Fajar mulai mereda, dan ia mulai bisa berjalan kembali. Meskipun masih sedikit terasa nyeri, dengan rasa syukur, Fajar menyadari bahwa kehadiran Fiton benar-benar membuatnya merasa tidak sendirian. Musik kini, Fajar memiliki pelindung yang selalu setia dan teman sejati yang akan selalu mendampinginya. Hari demi hari berlalu, dan ikatan antara Fajar dan Fiton semakin erat. Mereka menghadapi kehidupan di hutan bersama, saling menjaga satu sama lain. Hutan yang dulu terasa asing kini mulai terasa seperti rumah, sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk dan rasa takut akan kekejaman dunia luar. Kehidupan yang dijalani Fajar memang berat, tetapi kehadiran Fiton membuatnya merasa memiliki seorang teman yang setia tanpa syarat. Namun takdir tampaknya belum selesai menguji kekuatan Fajar. Suatu malam yang kelam, langit mendung dan angin kencang mulai bertiup. Hujan turun semakin deras, dan dalam sekejap, hutan dilanda badai yang mengerikan. Petir menyambar dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat dedaunan dan ranting-ranting berjatuhan di sekitar mereka. Fajar dan Fiton berlindung di dalam gua tempat mereka tinggal. Namun sayangnya, hujan yang deras membuat air mulai mengalir masuk, membanjiri tempat persembunyian mereka. Fajar merasa panik, sementara Fiton berusaha menenangkan sahabat kecilnya itu dengan mengitari tubuhnya untuk memberikan rasa hangat. Fajar mencoba berpikir cepat, mencari cara agar mereka bisa bertahan di tengah badai yang ganas tersebut. Dinginan tubuhnya mulai menggigil hebat saat air terus merayap naik, membasahi pakaian dan kulitnya. Ketakutan dan dingin yang menusuk membuat Fajar berusaha bertahan. Ia diliputi kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Musik Fiton, ular raksasa itu, bergerak mendekat dan melingkarkan tubuhnya di sekitar Fajar, seolah berusaha menghangatkannya dengan sisik-sisiknya yang kokoh. Fiton menjaga agar air tidak langsung mengenai tubuh Fajar sebanyak mungkin. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, Fiton tetap setia mendampingi, membuat Fajar merasa sedikit lebih hangat meskipun tubuhnya terus menggigil. Pagi harinya, badai mereda.
Dari cobaan malam yang berat itu, meskipun selamat, Fajar jatuh sakit akibat semalaman berada dalam dinginnya genangan air. Tubuhnya demam dan lemah, membuat Fiton tampak cemas. Meski kondisinya melemah, Fajar tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih pada Fiton yang telah menjaganya dengan tulus sepanjang malam. Hari demi hari, Fiton tetap berada di sisi Fajar, menemani saat Fajar beristirahat untuk memulihkan diri. Perlahan-lahan Fajar mulai sembuh, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia diselimuti kerinduan akan kehangatan yang sulit didapat di hutan, namun ia tetap berusaha untuk terus bertahan. Musik. Pada suatu hari, Fajar mendengar suara manusia di kejauhan. Nalurinya ingin mendekat untuk mendengarkan lebih jelas, atau bahkan mungkin mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun, ketakutannya menghalanginya. Ia merasa ragu. Ia takut jika mereka mengetahui keberadaannya, mereka akan memisahkannya dari Fiton. Fajar menyadari bahwa hubungan yang ia miliki dengan Fiton lebih penting daripada apapun. Fiton adalah satu-satunya teman sejatinya, satu-satunya makhluk yang setia di sisinya. Ia tidak ingin kehilangan Fiton, sehingga ia memutuskan untuk tetap bersembunyi dan menjaga persahabatan mereka tetap utuh. Tetap bersembunyi, Fajar membiarkan kelompok itu mencari tanpa tahu bahwa dia ada di sekitar sana. Ia menyaksikan mereka melintas tanpa mengenalinya. Rasa takutnya semakin besar seiring dengan detik-detik mereka menjauh. Setelah orang-orang itu akhirnya pergi dan suara langkah kaki mereka mulai memudar, Fajar merasa sedikit menyesal. Bagian kecil dari dirinya merindukan kehadiran orang lain selain Fiton. Ia rindu akan interaksi manusia, bahkan jika itu hanya sekadar berbicara atau merasakan kehangatan dari sesama. Namun, meskipun ada rasa kesepian yang menggerogotinya, Fajar segera meyakinkan dirinya sendiri bahwa Fiton adalah satu-satunya yang ia miliki. Persahabatan mereka adalah segalanya. Ia tahu bahwa dunia luar tak ada habisnya dengan ancaman, dan hanya Fiton yang memberikan rasa aman sepenuhnya. Fajar tahu bahwa ia harus menyunyikan rindu akan manusia dan menguatkan dirinya. Saat Fiton sedang menjelajahi bagian lain dari gua yang jarang ia kunjungi, mata Fajar tertumbuk pada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah benda asing yang berkilauan tergeletak di sudut gua, seolah ditinggalkan oleh alam untuknya. Fajar mendekat dengan hati-hati, menyentuh permukaan benda tersebut. Ketika ia memegangnya, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu permata yang indah, berwarna biru terang, dan memancarkan kilauan yang mempesona. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang batu berfiton, Fajar merasa bahwa benda itu memiliki makna penting. Dengan penuh hati-hati, ia membungkus batu itu dengan daun-daun kering dan menyimpannya di tempat aman, berharap suatu saat batu itu bisa membantunya keluar dari kehidupan yang penuh kesendirian ini. Malam harinya, saat api unggun kecil menyala di dalam gua, Fajar memutuskan untuk menunjukkan batu permata itu pada Fiton. Ia duduk di samping sahabat raksasanya dan meletakkan batu tersebut dengan hati-hati di depan mereka. Fajar meletakkan batu itu di telapak tangannya dan berkata dengan penuh harap, "Aku yakin batu ini bisa menolong kita keluar dari sini, Fiton." Suara Fajar penuh dengan impian dan keinginan untuk memperbaiki hidup mereka yang terbatas di hutan. Namun Fiton hanya menatap batu itu dengan pandangan kosong, seolah tak mengerti arti dari benda yang ditemukan Fajar. Ular raksasa itu tidak berbicara, tetapi kehadirannya yang tenang selalu memberikan rasa aman bagi Fajar. Meskipun Fiton tidak berbicara, Fajar merasa bahwa sahabatnya mendengarkan dan memahami perasaannya. Waktu terus berlalu dan tubuh Fajar semakin besar serta kuat. Namun meski ia menjadi lebih tangguh, perasaan terjebak di hutan yang sunyi sering menghantuinya. Kehidupan di hutan tak pernah berubah, dan meskipun Fiton selalu ada di sisinya, ada saat-saat ketika kesepian mengoyak hatinya. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang berkelip di langit, Fajar menatap bintang-bintang dengan penuh harapan. "Fiton," ucapnya, suaranya penuh keyakinan, "aku ingin pergi dari hutan ini suatu hari nanti. Aku ingin mencari dunia yang lebih baik di luar sini." Kata-katanya mengandung kerinduan dan impian untuk melangkah keluar dari hutan yang telah menjadi dunianya selama ini. Fiton, yang mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan, seakan mengerti apa yang diinginkan oleh sahabat kecilnya.
Walau tidak dapat berbicara, perasaan Fiton tampak tercermin dalam setiap gerakannya. Sebuah ikatan yang begitu kuat telah terbentuk di antara mereka berdua. Meskipun Fajar tak bisa benar-benar tahu apakah Fiton merasa hal yang sama, bagi Fajar ini sudah cukup. Hanya dengan berada di dekat Fiton, ia merasa didukung. Impian dan harapannya, mimpi-mimpi untuk keluar dari hutan, semakin besar di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Fajar merasakan ketakutan yang menggelayuti hatinya. Ia takut meninggalkan Fiton, sahabat sejatinya yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Fajar seringkali bergulat dengan perasaan itu. Bagaimana bisa ia meninggalkan Fiton, makhluk yang telah merawatnya, melindunginya, dan menjadi satu-satunya teman sejati yang dimilikinya? Namun, impian untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, untuk menggapai kebebasan dan kehidupan yang lebih manusiawi, selalu menggelora dalam hatinya. Fajar tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus membuat keputusan besar. Fiton, yang selalu ada di sisinya, mungkin tidak bisa memahami keputusan itu sepenuhnya. Tapi Fajar tahu, apapun yang terjadi, ikatan mereka takkan pernah pudar. Tahun-tahun berlalu, dan hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, tempat di mana ia dan Fiton membangun persahabatan yang tak tergoyahkan, kini terasa semakin sesak. Fajar tahu, meskipun berat, ia harus meninggalkan tempat ini, meskipun itu berarti berpisah dengan sahabat satu-satunya yang telah menemaninya melalui suka dan duka. Dengan mata penuh emosi, Fajar memandang Fiton, seakan mengerti bahwa perpisahan ini tak bisa dihindari. Mereka berdua menangis, kesedihan mengisi udara di sekitar mereka. Perpisahan ini lebih menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Momen itu terasa begitu panjang dan penuh dengan emosi. Fiton mengusap tubuhnya di sekitar Fajar, seolah ingin memberi kenyamanan dan kekuatan. Namun, meskipun berat, Fajar tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Setelah beberapa saat yang penuh haru, Fajar dengan hati yang remuk meninggalkan Fiton, melangkah keluar dari hutan yang telah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Fajar berjalan menembus hutan, melangkah dengan perlahan namun penuh tekad. Setelah beberapa hari, ia akhirnya berhasil keluar dari hutan dan menginjakan kaki di dunia luar yang luas dan penuh kemungkinan. Ia merasakan kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tetapi di balik kebebasan itu, rasa kehilangan dan kesepian masih menghantuinya. Dalam genggamannya, Fajar memeluk batu permata yang ia temukan bertahun-tahun lalu, yang selama ini menjadi penanda harapan bagi Fajar. Batu itu akhirnya terjual dengan Fiton miliaran. Fajar pun menyadari bahwa tak hanya kebebasannya yang ia dapatkan, namun juga kekayaan yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ia merasa jauh dari rumah, jauh dari sahabat yang telah menemani sepanjang perjalanan hidupnya. Darkanelah yang bersulut usaha dan akan menjadi seorang yang hidup dengan apa yang ia miliki bersama Fiton. Di suatu malam yang sunyi, Fajar duduk termenung, mengenang sahabat sejatinya yang telah mengajarkan tentang kesetiaan dan kasih yang sejati. Meski mereka kini terpisah oleh jarak dan waktu, Fajar selalu membawa kenangan itu dalam hatinya, berharap suatu hari bisa kembali ke hutan untuk bertemu dengan Fiton, sahabat yang tak akan pernah ia lupakan.